sharing ya ke teman-teman sekalian mengenai Traffic Manager Broadcasting. Apa tuh Traffic Manager Broadcasting? Yuk kita simak lebih lanjut mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Traffic Manager Broadcasting. Oke. Dalam konten ini, untuk Traffic Manager Broadcasting, kita akan membahas mengenai antara lain peran dan tanggung jawabnya, lalu KPI atau Key Performance Indicator, lalu ada hambatan dan tantangan, soft kompetensi, kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh seorang Traffic Manager Broadcasting, lalu bagaimana modul pelatihannya, rancangan program pelatihan untuk pengembangan diri, lalu pengalaman kerjanya bagaimana, jenjang karirnya, lalu untuk program pengembangan karir itu sendiri. Ya, kita mulai dengan deskripsi. Apa sih Traffic Manager Broadcasting? Jadi, Traffic Manager dalam konteks broadcasting adalah posisi yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengkoordinasikan semua aspek operasional siaran, terutama terkait dengan pengelolaan jadwal program dan iklan. Nah, Traffic Manager dalam broadcasting memiliki peran penting dalam mengelola dan juga mengkoordinasikan aliran konten media, mulai dari pengaturan jadwal siaran hingga pengawasan distribusi materi ke berbagai platform. Mereka juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua konten disiarkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan mematuhi standar kualitas yang sudah ditetapkan. Selain itu, Traffic Manager juga berperan dalam komunikasi dengan berbagai departemen seperti produksi, pemasaran, dan teknis untuk memastikan bahwa semua kebutuhan atau batasannya terpenuhi. Kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang Traffic Manager mencakup keterampilan organisasi, kemampuan analitis, keterampilan komunikasi yang efektif, dan mereka pun harus mampu menangani berbagai proyek sekaligus dan memiliki ketelitian tinggi dalam memantau jadwal dan detail produksi. Selain itu, pemahaman mendalam tentang perangkat lunak manajemen siaran dan teknologi media juga sangat penting, sehingga mereka dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dalam industri broadcasting yang dinamis. Nah, kita akan bahas satu persatu nih, mulai dari apa itu peran dan tanggung jawab dari seorang Traffic Manager Broadcasting. Peran dan tanggung jawab seorang Traffic Manager Broadcasting diantaranya adalah satu, pengaturan tentang jadwal siaran. Nah, jadi di sini Traffic Manager bertanggung jawab untuk membuat jadwal siaran harian dan mingguan, serta memastikan semua program dan iklan terorganisir dengan baik. Lalu ketika ada perubahan mendadak, mereka juga harus segera menginformasikan semua pihak terkait untuk meminimalkan gangguan dalam siaran. Nah, yang kedua, koordinasi antar departemen. Traffic Manager ini juga berfungsi sebagai penghubung antara tim produksi, pemasaran, dan teknis untuk memastikan semua elemen siaran terintegrasi dengan baik. Mereka juga mengatur pertemuan rutin untuk mendiskusikan kebutuhan pembaruan dan juga isu yang mungkin timbul, sehingga semua tim berada pada halaman yang sama. Lalu yang ketiga, tugas dari Broadcasting Manager, Traffic Broadcasting Manager adalah pemantauan kualitas konten ya. Dia memastikan bahwa semua konten yang disiarkan memenuhi standar kualitas dan mematuhi regulasi yang berlaku. Kemudian, mengumpulkan dan menganalisis umpan balik dari pemirsa untuk meningkatkan kualitas tayangan di masa mendatang. Yang keempat, analisis data penjadwalan. Nah, tugas mereka juga menganalisis nih data penjadwalan untuk menilai efektivitas program dan menentukan penyesuaian yang diperlukan. Kemudian dilanjutkan dengan menyusun laporan yang merangkum hasil analisis dan juga memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Yang kelima, manajemen permintaan konten ya. Jadi di sini Traffic Manager bertanggung jawab juga untuk mengelola permintaan konten dari berbagai departemen dan klien. Memastikan semuanya dipenuhi sesuai dengan kebutuhan, karena mereka juga harus prioritaskan konten berdasarkan relevansi dan juga urgensi, serta mempertimbangkan jadwal yang ada. Apalagi nih tugasnya? Tugas dan tanggung jawabnya juga salah satunya adalah penyelesaian masalah. Jadi
traffic manager harus mampu mengidentifikasi masalah dalam jadwal atau siaran secepat mungkin, mengembangkan dan menerapkan rencana darurat untuk menangani situasi yang tak terduga ya, agar siaran tetap berjalan dengan lancar. Kemudian tugas lainnya adalah pelaporan, yaitu menyusun laporan bulanan yang mencakup kinerja siaran termasuk analisis rating dan umpan balik pemirsa, menganalisis tren dalam data dan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil untuk perbaikan yang strategis. Nah, yang terakhir nih, penerapan teknologi ya, menggunakan perangkat lunak manajemen siaran untuk penjadwalan dan distribusi konten serta memastikan keandalannya. Dan selain itu, di sini juga memastikan semua sistem teknologi berfungsi dengan baik dan diperbarui untuk mendukung operasi broadcasting. Nah, itulah peran dan tanggung jawab dari seorang traffic manager broadcasting. Nah, kita bergeser nih. Indikator kinerja atau KPI-nya. Apa saja tuh KPI-nya? Ya, jadi KPI untuk traffic manager broadcasting ini digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi ya dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Nah, berikut adalah beberapa KPI-nya. Di antaranya adalah yang pertama, tepat waktu siaran. Jadi persentase program yang disiarkan itu tepat waktu sesuai dengan jadwal. Dan rata-rata keterlambatan siaran dalam menit itu hitungannya berapa. Kemudian yang kedua juga kualitas konten ya. Jumlah keluhan atau masalah yang dilaporkan terkait kualitas konten yang disiarkan. Persentase konten yang memenuhi standar kualitas yang sudah ditetapkan. Lalu kemudian KPI-nya yang lain adalah efisiensi penjadwalan, yaitu waktu rata-rata yang diperlukan untuk menyusun dan memperbaharui jadwal siaran. Kemudian jumlah perubahan yang diperlukan pada jadwal dalam satu periode. Untuk yang lainnya, seperti tingkat pengisian iklan, ini juga sangat berpengaruh ya untuk KPI seorang traffic manager broadcasting, karena di sini juga dinilai juga persentase slot iklan ya, iklan yang terisi, kemudian rata-rata durasi iklan yang ditayangkan per programnya. Sebetulnya masih ada banyak lagi nih untuk KPI yang masuk ke dalam penilaian ya. Di antaranya yang lain ya, di luar ini mungkin ada pembatalan programnya, kemudian ada analisis ratingnya, kemudian kepuasan tim ya, kemudian juga ada kecepatan respon dan adaptabilitas. Itulah beberapa indikator kinerja yang menjadi penilaian seorang traffic broadcasting manager. Nah, ini adalah hambatan dan tantangan ya dari seorang traffic manager broadcasting. Apa aja nih? Nah, tantangannya apa? Kemudian harus ditentukan juga untuk solusinya. Begitu. Untuk yang pertama, hambatan dan tantangan dari seorang traffic manager broadcasting yaitu kecepatan informasi. Ya, tantangannya apa sih? Nah, informasi di era digital itu menyebar sangat cepat ya melalui media sosial, membuat penyiaran tradisional kerap tertinggal dalam penyampaian berita. Nah, harus dicari dong solusinya apa ketika kita punya hambatan dan tantangan. Solusinya apa tuh? Nah, ini dia solusinya ya. Solusinya diantaranya mengintegrasikan media sosial dan platform digital untuk memberikan update real time dan menggunakan live streaming agar tetap relevan dengan perkembangan informasi. Lalu yang kedua, hambatan dan tantangannya salah dua ya, berarti salah duanya. Interaktivitas dan keterlibatan audiens ya. Jadi tantangannya di sini audiens modern itu mengharapkan interaksi dua arah dengan konten ya. Nah, solusinya gimana nih? Solusinya menerapkan fitur seperti live chat dan polling selama siaran langsung untuk meningkatkan keterlibatan audiens. Kemudian, persaingan ya. Hambatan dan tantangannya apalagi sih? Saat-saat ini persaingan dengan platform digital ya. Tantangannya saat ini adalah media online dan streaming lebih mudah diakses dan memiliki daya tarik yang besar terutama di kalangan anak muda. Nah, solusinya gimana nih? Solusinya yaitu dengan menyediakan akses untuk menonton siaran televisi secara online dan mengembangkan konten eksklusif yang hanya tersedia melalui platform streaming resmi. Lalu selanjutnya, untuk hambatan dan tantangannya ya, tekanan kecepatan dan akurasi.
Ya, di sini tekanan untuk menyampaikan berita dengan cepat dapat mengorbankan akurasi, ya, terburu-buru. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya itu dengan membangun tim verifikasi fakta dan prosedur standar untuk memastikan bahwa akurasi informasi tanpa mengorbankan kecepatan. Sebenarnya masih banyak lagi ya untuk hambatan dan tantangan ini ya, di antaranya juga hoax dan disinformasi ya. Penyebaran hoax itu kan sekarang lebih cepat ya melalui media sosial yang merusak kredibilitas dari media tradisional. Nah, untuk solusinya juga sebenarnya bisa mengedukasi publik tentang literasi media dan membuat program khusus yang membongkar hoax serta menyampaikan klarifikasi informasi. Nah, challenge lain juga terkait pengelolaan iklan ya dan pendapatan. Model pendapatan tradisional itu kan berbasis iklan dan berlangganan menghadapi tekanan akibat konten gratis ya di internet. Nah, solusinya apa? Solusinya yaitu dengan menerapkan model pendapatan baru seperti paywall, konten premium, atau crowdfunding, serta berkolaborasi dengan platform digital ya untuk monetisasi konten gitu. Terus bisa juga dengan diversifikasi konten ya, dengan format yang berbeda biasanya ya, podcast, vlog, mini seri yang dapat menarik audiens yang baru dan juga mempertahankan penonton atau audiens yang lama. Seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya, nah, seorang traffic manager broadcasting tentunya harus memiliki soft kompetensi dong, ya, untuk menunjang karirnya juga dan kemampuannya. Apa saja sih yang harus dimiliki nih untuk soft kompetensinya ya? Jadi, salah satunya adalah komunikasi yang efektif. Seorang traffic manager harus mampu menyampaikan informasi secara jelas dan persuasif kepada berbagai pihak, termasuk tim penjualan dan juga tim produksi, klien, ya. Kemampuan komunikasi yang baik sangat penting untuk menghindari kesalahan penjadwalan dan memastikan semua orang berada pada jalur yang sama. Ya, terus yang kedua apa sih soft kompetensi yang harus dimiliki nih? Ya, manajemen waktu. Ya, jadi traffic manager juga harus mengelola jadwal yang padat dan memastikan bahwa slot program dan iklan dijadwalkan dengan benar. Nah, keterampilan ini membantu dalam menghindari penundaan dan memastikan semua berjalan sesuai dengan rencana. Tidak hanya manajemen waktu, tapi juga harus punya kemampuan problem solving, soft kompetensinya. Jadi di sini dalam dunia broadcasting sering mengalami perubahan mendadak nih, seperti revisi iklan, pergeseran jadwal gitu ya. Jadi seorang traffic manager yang baik harus mampu berpikir cepat dan menemukan solusi yang efektif ketika masalah muncul. Ya, lalu keterampilan yang lain bisa kita lihat ya selanjutnya ini di antaranya juga kolaborasi ya, kolaborasi dan kerjasama tim ya. Kolaborasi dan kerja sama tim, yaitu traffic manager bekerja erat dengan berbagai tim termasuk penjualan, produksi, dan juga teknis. Kemampuan bekerja sama membantu dalam koordinasi dan pelaksanaan rencana secara efisien ya. Kemudian untuk keterampilan negosiasi juga sangat diperlukan nih ya dalam soft kompetensi ini. Negosiasi diperlukan dalam menyesuaikan slot iklan atau ketika berhadapan dengan klien untuk memastikan penempatan yang optimal ya. Keterampilan ini membantu mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan antara stasiun dan juga pengiklan. Nah, yang tidak kalah penting di sini juga ada kepemimpinan. Meskipun tidak selalu bertanggung jawab tim yang besar ya, seorang traffic manager perlu menunjukkan inisiatif dan kemampuan untuk memandu serta mengkoordinasikan proses secara efisien. Kepemimpinan diperlukan untuk memotivasi dan juga memandu anggota tim dalam mencapai tujuan bersama. Ya, sebenarnya di luar ini juga masih banyak ya, diantaranya juga ada adaptabilitas, ada kecerdasan emosional ya, atau emotional intelligence, dan juga pembelajaran berkelanjutan atau continuous learning. Ya, karena dengan perkembangan teknologi dan perubahan di industri broadcasting, seorang traffic manager harus tetap belajar dan memperbarui keterampilannya
agar tetap relevan dan mampu mengimplementasikan teknologi baru dalam pekerjaannya gitu. Jadi soft kompetensi ini sangat membantu traffic manager ya untuk menghadapi tantangan operasional dan juga untuk memaksimalkan efisiensi kerja di dunia broadcasting yang dinamis dan menuntut ya. Hal ini memungkinkan mereka untuk tidak hanya menyelesaikan tugas, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap keberhasilan dan keberlanjutan dari stasiun siaran. Oke, nah untuk selanjutnya kompetensi teknis nih. Melanjutkan tadi yang soft kompetensi, sekarang lebih ke kompetensi teknis. Traffic manager di bidang broadcasting itu perlu memiliki kompetensi teknis karena peran ini melibatkan berbagai tugas yang membutuhkan pemahaman mendalam terhadap aspek teknis dalam penyiaran. Nah, apa aja nih kompetensi teknisnya? Yang pertama, jadwalan penyiaran. Ya, jadi seorang traffic manager itu harus memahami perangkat lunak yang digunakan untuk menjadwalkan siaran seperti wide orbit, imagine, communication, atau Myers ya. Jadi kompetensi ini juga penting untuk memastikan bahwa program dan iklan ditempatkan dengan benar dalam slot yang telah ditentukan. Lalu berikutnya, pengelolaan sistem otomatisasi penyiaran. Ya, perlu memahami di sini bahwa traffic manager bisa memahami sistem otomatisasi yang mengendalikan aliran siaran secara langsung. Pengetahuan ini mungkin bisa membuat mereka untuk mengatur, memantau, dan menyesuaikan alur siaran jika ada perubahan atau masalah-masalah teknis. Kemudian, kompetensi teknis lainnya adalah pengaturan format siaran dan juga durasi konten. Nah, kompetensi ini dalam pengaturan format siaran seperti durasi konten dan juga jenis file yang kompatibel dengan sistem siaran itu membantu memastikan tidak terjadi kesalahan dalam pemutaran konten. Jadi, traffic manager harus tahu bagaimana mengatur konten agar sesuai dengan standar penyiaran dan regulasi yang berlaku. Nah, untuk berikutnya, kompetensi teknisnya adalah analisis data audiens dan kinerja iklan. Jadi, memahami cara menganalisis data seperti peringkat audiens atau efektivitas iklan, kemudian membantu traffic manager juga mengoptimalkan penempatan slot iklan untuk memaksimalkan pendapatan nih dan menjangkau target audiens yang tepat. Yang tidak kalah penting juga pengetahuan ya tentang regulasi dan standar penyiaran. Nah, di sini traffic manager harus mengetahui aturan-aturan penyiaran yang berlaku seperti batasan waktu untuk iklan dan aturan konten ya. Kompetensi ini membantu dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi penyiaran untuk menghindari denda atau penalti. Nah, untuk selanjutnya apalagi sih kompetensi teknisnya? Nah, penguasaan sistem pengarsipan digital ini juga sangat penting ya. Di sini traffic manager juga perlu memahami sistem pengarsipan digital termasuk penyimpanan dan pengelolaan file video dan audio ya untuk memastikan konten siap ditayangkan kapan aja diperlukan dan tersimpan dengan baik. Selain ini juga ada sebetulnya untuk kompetensi teknis lainnya, pemecahan masalah teknis dasar, ya, manajemen waktu siaran dan perhitungan durasi, kemudian pemahaman teknologi penyiaran baru, ya, kemudian pemahaman tentang infrastruktur jaringan penyiaran. Karena pengetahuan tentang bagaimana jaringan penyiaran bekerja itu penting, termasuk transmisi sinyal dan infrastruktur teknis, itu akan membantu traffic manager dalam mengkoordinasikan alur siaran dengan tim teknis ya dan mengelola operasi penyiaran lebih efisien ya. Dengan kompetensi teknis, traffic manager dapat menjalankan peran mereka dengan lebih efisien dan tentunya bisa memastikan kelancaran operasi penyiaran dan membantu stasiun siaran beradaptasi dengan perkembangan teknologi di industri ini. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai modul pelatihan nih ya. Modul pelatihan itu biasanya terdiri dari 3 ya, yaitu tujuan, isi modul, kemudian hasil yang diharapkan. Nah ini kita coba bahas beberapa ya yang berkaitan dengan traffic manager broadcasting ya. Modul pelatihan untuk seorang traffic manager di industri broadcasting ini dapat dirancang mencakup berbagai aspek teknis dan non-teknis yang relevan dengan tugas sehari-hari. Berikut adalah beberapa ya untuk modul pelatihannya yang bisa dicoba.
Yang pertama yaitu pengenalan traffic management dalam broadcasting. Nah, ini tujuannya apa nih? Tujuannya untuk memberikan pemahaman dasar tentang peran dan tanggung jawab traffic manager serta fungsi mereka dalam operasi siaran. Isi modulnya apa sih? Isi modulnya adalah struktur organisasi stasiun siaran, hubungan antara traffic manager dan departemen lain seperti penjualan, produksi, teknis, peraturan penyiaran, dan standar industri. Nah, hasil yang diharapkan seperti apa? Peserta diharapkan mampu memahami peran traffic manager dan pentingnya koordinasi lintas departemen, serta memahami peraturan dasar penyiaran. Nah, untuk modul yang lain, yang kedua mungkin ya bisa nih dipakai ya untuk penggunaan sistem penjadwalan penyiaran. Tujuannya apa? Yaitu melatih peserta dalam penggunaan perangkat lunak penjadwalan penyiaran untuk menyusun jadwal program dan slot iklan. Isi modulnya apa sih? Isi modulnya adalah pengantar perangkat lunak seperti Wide Orbit, Imagine, atau Marketron, lalu membuat dan mengelola jadwal program, mengatasi perubahan mendadak, dan pemecahan masalah dasar. Hasil yang diharapkan apa? Peserta mampu menggunakan perangkat lunak secara penjadwalan ya, secara efisien dan mengelola jadwal juga penyiarannya lebih tepat seperti itu. Lebih lanjut untuk modul pelatihannya, ini juga diantaranya pengelolaan konten ya dan format siaran. Tujuannya apa sih? Tujuannya yaitu mengajarkan cara mengelola konten siaran dan memahami format file yang digunakan dalam penyiaran. Untuk isi modulnya, biasanya itu penjelasan tentang format file audio dan video, MP4, dan lain-lain ya, penggunaan sistem ya, manajemen konten atau CMS, serta pelatihan mengoptimalkan konten untuk berbagai platform, TV, radio, dan juga digital. Harapannya, hasil yang diharapkan ya, peserta dapat mengatur dan mengelola konten siaran secara efektif dan memastikan kompatibilitas format. Nah, ini yang terakhir, untuk teknik analisis data audiens dan optimalisasi iklan, tujuan dari modulnya adalah membekali peserta dengan kemampuan untuk menganalisis data audiens dan mengoptimalkan penempatan iklan. Isi modulnya itu ya berkaitan dengan penggunaan alat analisis seperti Nielsen dan Comscore, memahami indikator kinerja, rating ya, dan share, serta strategi untuk memaksimalkan efektivitas iklan. Tentunya hasil yang diharapkan itu peserta mampu menggunakan data untuk membuat keputusan penempatan iklan yang lebih efektif. Sebetulnya masih banyak lagi nih untuk modul-modul pelatihan di luar 4 yang tadi saya sebutkan. Yang lain juga nanti boleh dicari-cari ya, diantaranya yaitu penerapan dan kepatuhan terhadap regulasi penyiaran, itu juga penting. Kemudian pengoperasian software otomatisasi siaran, terus troubleshooting, masalah teknis ya. Kemudian apalagi nih, kolaborasi antar departemen dan juga manajemen waktu. Seperti itu. Dan tidak lupa modul pelatihan yang bisa digunakan juga kepemimpinan ya dan kecerdasan emosional itu juga penting. Kemudian bagaimana adaptasi terhadap teknologi baru dan pembelajaran yang berkelanjutan. Seperti itu. Oke. Nah, ini adalah rancangan program pelatihan ya yang bisa dilakukan oleh Traffic Manager Broadcasting ya. Rancangan program pelatihan ini biasanya berisi tujuan, isi program, metodenya bagaimana dan berapa lama durasinya ya. Nah, coba kita lihat satu-satu nih. Untuk rancangan program pelatihan ini memang untuk lebih meningkatkan kompetensi teknis ya dan non teknis yang relevan untuk peran-peran tersebut ya. Program ini dirancang untuk pendekatan berbasis modul, mencakup teori, praktek dan juga evaluasi ya. Yang pertama mungkin untuk rancangan program pelatihan itu diantaranya pengenalan traffic management dalam broadcasting. Tujuan dari program pelatihan tersebut adalah untuk memberikan pemahaman dasar tentang peran traffic manager dalam industri penyiaran. Kemudian isi programnya juga pengantar peran dan tanggung jawab
dari seorang traffic manager, struktur organisasi, dan berhubungan antara traffic manager dengan departemen lain seperti penjualan, produksi, dan juga teknis, serta dasar-dasar regulasi penyiaran. Metodenya bagaimana? Yaitu dengan presentasi, diskusi, dan diskusi kelompok ya biasanya, dan juga studi kasus. Durasinya berapa lama? Biasanya 4 jam ya dalam satu pertemuan. Selain itu juga ada rancangan program pelatihan lain seperti penggunaan sistem penjadwalan penyiaran yang di sini bertujuan untuk melatih peserta dalam penggunaan perangkat lunak, penjadwalan perangkat lunak untuk penyusunan jadwal siaran dan iklan. Nah, isi programnya apa sih? Yaitu penggunaan perangkat lunak seperti Wide Orbit atau Marketron, pembuatan dan pengelolaan jadwal program, menangani perubahan jadwal, serta bagaimana untuk memecahkan masalah. Metodenya demonstrasi perangkat lunak, latihan praktek langsung, dan juga simulasi kasus. Durasinya berapa lama sih? Durasinya bisa 8 jam atau 2 sesi yang masing-masing terbagi 4 jam. Ya, di sini juga ada rancangan program pelatihan yang lain seperti pengelolaan konten dan format siaran, lalu teknik analisis data audiens, dan optimalisasi iklan. Seperti itu. Lebih banyak lagi sebetulnya untuk rancangan program pelatihan ini tergantung dari kebutuhannya ya. Bisa juga pengoperasian software otomatisasi siaran, bisa troubleshooting, bisa ya, kepemimpinan tadi dan kecerdasan emosional bisa. Jadi ini sebetulnya dari awal tadi itu saling berkesinambungan ya. Seperti itu. Nah, kalau untuk pengalaman kerja sendiri, biasanya untuk memangku ya jabatan sebagai traffic manager broadcasting itu, pengalaman kerja yang dibutuhkan itu bervariasi, tergantung pada ukuran perusahaan, kompleksitas tugas, serta kebijakan masing-masing organisasi. Biasanya, kandidat yang memenuhi syarat untuk posisi traffic manager harus memiliki pengalaman kerja minimal 2-3 tahun di bidang broadcasting atau media, terutama dalam bidang yang berkaitan dengan jadwalan siaran, pengelolaan iklan, atau posisi entry level lain di Departemen Traffic. Nah, untuk perusahaan penyiaran yang lebih besar atau untuk posisi Traffic Manager Senior, biasanya dibutuhkan pengalaman sekitar 4-5 tahun. Untuk pengalaman ini mencakup pemahaman ya yang lebih mendalam tentang sistem otomatisasi, manajemen inventaris, iklan, dan analisis audiens. Nah, rincian pengalaman yang diperlukan ya. Yang pertama ya pengalaman di bidang broadcasting ya minimal 2-5 tahun kurang lebih ya di industri media atau penyiaran, dan di sini juga memiliki pemahaman mendalam tentang alur kerja penyiaran termasuk manajemen konten, penjadwalan program, dan pengoperasian sistem penyiaran. Nah, yang lainnya untuk keterampilan manajemen proyek juga diperlukan ya di sini karena pengalaman dalam merencanakan dan mengatur ya dan mengawasi proyek penyiaran itu juga diperlukan ya. Kemampuan untuk mengelola beberapa proyek secara bersamaan dan memastikan semua tenggang waktu dipenuhi gitu. Lalu diantaranya yang lain ya, kemampuan analisis data pelaporan, pengalaman dengan analisis data terkait penjadwalan iklan, performa tayangan, laporan keuangan, itu juga diperlukan. Keterampilan analisis yang diperlukan untuk memaksimalkan pendapatan iklan ya, dan efisiensi penjadwalan program. Selain itu, keterampilan komunikasi dan negosiasi juga sangat penting di sini ya. Pengalaman dalam komunikasi dengan klien, tim penjualan, dan tim kreatif, serta kemampuan untuk menjelaskan informasi teknis kepada orang yang bukan teknisi. Itu bukan hal mudah ya. Jadi ini juga diperlukan dalam pengalaman kerja ini diperlukan agar dalam pelaksanaan kita sebagai traffic manager broadcasting itu juga akan lebih baik. Selain itu, pengetahuan tentang peraturan dan kepatuhan penyiaran itu juga sangat penting karena pengalaman dalam memastikan semua konten yang disiarkan mematuhi peraturan penyiaran dan hukum yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan ya atau pelanggaran terhadap penyiaran dan hukum yang berlaku. Memahami aturan iklan dan pembatasan konten yang berkaitan dengan penyiaran di sini include di situ ya.
dari seorang traffic manager broadcasting? Apa aja nih? Kita lihat ya, jenjang karir untuk menduduki posisi traffic manager broadcasting itu biasanya dimulai dari posisi entry level di industri penyiaran dan melibatkan pengembangan keterampilan ya dan pengalaman di beberapa tahap. Nah, ini coba kita lihat ya dari gambar ini. Yang pertama, pengalaman yang paling pertama banget ya, itu traffic supervisor, ya biasanya, atau traffic assistant, itu dibutuhkan waktu sampai dengan 3 tahun. Jadi posisi ini adalah entry level dalam Departemen Traffic Broadcasting. Tugas utamanya mencakup membantu traffic manager dalam penjadwalan iklan, mengatur log penyiaran, dan memastikan semua iklan ditayangkan sesuai dengan jadwal. Nah, durasinya berapa lama sih biasanya untuk menjadi traffic supervisor ini? Ya, durasinya 1 sampai dengan 3 tahun, tergantung pada kinerja dan peluang karir yang tersedia. Kemudian kita lanjut yang kedua, traffic supervisor 3 sampai 5 tahun ya. Tadi kan traffic koordinator ya. Yang kedua adalah traffic supervisor 3 sampai dengan 5 tahun. Deskripsinya apa? Setelah memiliki pengalaman yang cukup sebagai traffic koordinator, seseorang dapat dipromosikan menjadi traffic supervisor. Dalam posisi ini, tanggung jawab bertambah nih untuk mengawasi tim traffic, menangani masalah penjadwalan yang lebih kompleks, serta berinteraksi langsung dengan departemen penjualan dan klien. Durasinya berapa lama sih? Yaitu 3 sampai dengan 5 tahun. Pengalaman di industri penyiaran dengan pengetahuan mendalam tentang perangkat lunak, traffic, dan manajemen iklan. Kemudian jenjang karir berikutnya adalah traffic manager, yaitu 5 sampai 8 tahun. Dalam posisi ini bertanggung jawab untuk mengelola seluruh aktivitas traffic, termasuk penjadwalan iklan, pengoptimalan log penyiaran, dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan penyiaran. Traffic manager itu juga bekerja sama dengan tim penjualan untuk memaksimalkan pendapatan iklan dan mengoptimalkan inventaris tayangan. Durasinya berapa lama? Tadi 5 sampai 8 tahun. Pengalaman di bidang penyiaran dan traffic dengan rekam jejak yang terbukti dalam mengelola tim dan memaksimalkan efisiensi operasional. Nah, untuk selanjutnya yaitu senior traffic manager atau director of traffic ya. Di sini tentunya 8 tahun lebih untuk waktu yang diperlukan ya. Pada tahap ini seseorang akan bertanggung jawab untuk memimpin strategi traffic di tingkat yang lebih tinggi. Pekerjaan melibatkan koordinasi antar departemen, kemudian pengembangan kebijakan traffic dan pengawasan terhadap seluruh operasi traffic perusahaan penyiaran. Durasinya pasti lebih dari 8 tahun pengalaman di industri penyiaran, termasuk beberapa tahun di posisi manajerial. Jadi jenjang karir traffic manager di bidang broadcasting dapat tercapai dengan memperoleh pendidikan yang relevan seperti komunikasi atau manajemen media, membangun pengalaman melalui posisi entry level di stasiun televisi atau radio, mengikuti pelatihan khusus, serta membangun jaringan profesional yang kuat. Selain itu, meningkatkan keterampilan dalam manajemen waktu, koordinasi, dan penggunaan perangkat lunak terkait juga sangat penting untuk mencapai posisi yang lebih tinggi. Nah, tentunya untuk mendukung dari jenjang karir tersebut diperlukan program program pengembangan untuk menduduki posisi traffic manager di dalam bidang broadcasting. Tahapannya dimulai dari tahapan awal, yaitu program pengembangan traffic manager broadcasting tahap awal atau entry level. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk memahami dasar-dasar broadcasting dan manajemen traffic. Kemudian aktivitasnya apa aja sih? Bisa melalui pelatihan dasar broadcasting, biasanya 1 minggu, kemudian stase di departemen terkait sebulan biasanya, kemudian kelas komunikasi dan kerja sama tim itu biasanya 2 minggu. Jadi diperlukan durasi kurang lebih 2 bulan ya untuk tahap awal atau entry level ini. Nah, untuk berikutnya, program pengembangannya yaitu tahap menengah atau mid level. Tujuannya untuk mengembangkan keterampilan manajerial dan analitis. Aktivitasnya bisa dengan workshop manajemen traffic, itu biasanya 1 minggu. Terus kursus penggunaan perangkat lunak manajemen traffic 1 minggu juga. Proyek kolaboratif dengan tim lain juga perlu waktu 1 bulan, sehingga durasinya kurang lebih 2 bulan ya untuk program pengembangan mid level ini. Nah, untuk selanjutnya,
Tahapannya yaitu program pengembangan di tahap lanjutan atau senior level. Itu untuk mempersiapkan diri untuk posisi traffic manager. Aktivitasnya dengan pelatihan kepemimpinan dan pengambilan keputusan atau decision making itu biasanya 2 minggu. Kemudian seminar teknologi terbaru dalam broadcasting itu biasanya 1 minggu. Mentoring dengan traffic manager senior 1 bulan. Jadi durasi yang diperlukan di tahapan lanjutan ini yaitu 2 bulan. Kemudian tahap berikutnya adalah tahap penilaian dan sertifikasi. Tujuannya adalah untuk memimpin tim dan proyek pelatihan pengembangan ya. Di sini aktivitasnya dengan menjabat sebagai manajer pelatihan atau kepala pengembangan SDM, mengelola anggaran pelatihan dan sumber daya, kemudian membangun jaringan dengan profesional di bidang SDM ya, membangun jaringan dengan profesional lain di bidang SDM. Durasinya berapa lama sih? 3 sampai dengan 5 tahun. Nah, seperti itu. Jadi di luar ini juga ada lagi sebetulnya ya, ada juga misalkan tahap pelatihan menjadi manajer pelatihan dan pengembangan SDM ya, untuk mendapatkan sertifikasi yang relevan dan menilai kemajuan. Nah, inilah tahapan-tahapan yang harus ditempuh agar dapat mendukung dari pengembangan karir seorang traffic manager broadcasting. Oke, sampai di sini untuk sharing kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada banyak yang kurang berkenan ya dari penyampaian ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.